Selanjutnya menjadi manajemen guru kita kepada Bapak Presiden. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sebelum kita lanjutkan pembacaan hadis-hadis dari kitab Riyadhus Shalihin, kita kirimkan Al-Fatihah terlebih dahulu. Ila hadratin Nabi Mustafa Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa jami'i sallallahu wa ila imamina wa ila Allah wa ila walidayhi wa awladihi wa ahlihi wa masyayikhihi wa liman tabi'ahum wa ila imamina ala ashabihi wa Allah wa ila walidayhi wa awladihi wa ahlihi wa masyayikhihi wa liman tabi'ahum wa ila syaykhinina Muhammad sallallahu alaihi wa sallam wa ila walidayhi wa awladihi wa ahlihi wa masyayikhihi wa liman tabi'ahum wa ila syaykhinina Muhammad sallallahu alaihi wa sallam wa ila walidayhi wa awladihi wa ahlihi wa masyayikhihi wa liman tabi'ahum wa ila walidina wa awladina wa ahlina wa masyayikina wa liman tabi'ahum. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Baik, kita masih menyebutkan atau masih berada di hadis yang panjang. Karena ini perbedaan riwayat. Masih kisahnya Abdullah bin Amr bin As yang bilang pengen puasa setiap hari, pengen sholat setiap malam sepanjang malam. Sepanjang malam. Wa fi riwayatin, dan dalam riwayat yang lain, wa inna li waladika 'alaika haqqan, dan sesungguhnya anak-anakmu itu punya hak yang wajib engkau tunaikan. Haknya anak itu apa? Main kalau masih kecil, ngobrol kalau udah remaja atau dewasa, begitu. Belajar bareng kalau misalnya bidangnya sama, itu hak anak. Nah, ketika seseorang itu puasa setiap hari, dikhawatirkan akan mengganggu hak-hak anak. Hak anak yang bagaimana? Kan sesekali anak-anak itu pengen diajak makan keluar. Nah, kalau tidak ada puasa baik, kapan makan di luarnya? Oh, ntar malam bisa, ntar malam alasannya habis buka, udah kenyang, mau makan apa? Gitu. Kalau anaknya demen begadang misalnya, nah mau ngobrolin apaan? Lah bapaknya misalnya sholat sepanjang malam begitu. Dan di sini Nabi amat memperhatikan hak-hak manusia terhadap diri sendiri. Kemarin mata punya hak, perut punya hak, badan punya hak. Kemudian dalam riwayat setiap istri juga punya hak. Nah, di sini anak juga punya hak yang wajib ditunaikan oleh kita. Wa fi riwayatin, sedangkan dalam riwayat lain Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyatakan hati-hati, hadis ini kalau salah memahami nanti bakal salah, bakal fatal. Apa? La shama man shama abada. Tidak ada faedahnya bagi siapa saja yang berpuasa setiap hari. Nah, ntar bagi yang tahu pikir atau ini, oh ini kayak puasa-puasa dalam ini nih, puasa merawat ini yang kagak boleh batal ini. Padahal bukan. Yang dimaksud la shama man shama abada ini adalah yang benar-benar puasa setiap hari,
Mau lebaran dia tetap puasa, mau hari tasyrik dia tetap puasa. Itu makanya Nabi menyatakan la shoma man shoma abada. Atau makna lainnya itu adalah tidak berfaedah bagi siapa saja yang berpuasa setiap hari apabila dengan sebab puasanya itu dapat mengganggu aktivitas sehari-harinya. Udah disinggung pertemuan sebelumnya, kalau ada orang yang pekerjaannya itu mengandalkan tenaga, sedikit sebanyak puasa itu akan mempengaruhi. Nah ini yang dimaksud. Bukan berarti nggak boleh puasa yang disebut sebagai shaumud dahri itu, bukan. Jadi jangan sampai salah paham. La shoma man shoma abada, ini maknanya kurang lebih ada dua. Yang pertama, orang yang benar-benar puasa kagak buka-buka. Mau lebaran dia puasa, mau hari tasyrik juga puasa. Ini yang dimaksud pertama. Yang kedua, la shoma man shoma abada ini ditujukan bagi orang-orang yang ketika berpuasa setiap hari dapat memberikan manfaat pada dirinya, dapat mengganggu aktivitas sehari-hari dia. Bisa orang yang punya penyakit yang harus mengkonsumsi obat pada waktu-waktu yang tertentu misalnya, jangan maksain, apalagi puasanya puasa sunnah, gitu ya. Salatan, Nabi ngomong la shoma man shoma abada ini 3 kali diulang-ulang. Ini menunjukkan betapa Nabi memberikan perhatian yang penting, perhatian yang penuh kepada perkara ini. Wa fi riwayatin, dalam riwayat lain disebutkan, ahabbu siyami ila Allah Ta'ala siyamu Daud. Puasa yang paling disukai oleh Allah itu adalah puasanya Nabi Daud. Nabi Daud kita sudah jelasin. Nabi juga sudah menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan puasa Daud itu adalah sehari puasa, sehari enggak. Wa haqqu salati ila Allah Ta'ala salatu Daud, dan salat yang paling disukai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah salat sebagaimana yang dilakukan oleh Nabi Daud. Bagaimana sih salatnya Nabi Daud? Ini terkait dengan salat malamnya. Ini terkait dengan salat malam. Bukan berarti, oh kalau gitu salat fardu masih kalah sama salat Nabi Daud, bukan. Ini lagi ngomongin salat malam. Emang bagaimana salatnya Nabi Daud di waktu malam? Karena yanamu nisfal laili. Nah, setengah malam itu Nabi Daud itu tidur. Ya, kalau kita ngomong setengah malam, kita ngitung malam itu dari waktu maghrib. Gampangnya waktu maghrib itu jam 6, gampangnya begitu. Subuh biar gampang jam 4:30, setengah 5, gampangnya. Gitu ya. Nah kalau dihitung, tidur setengah malam itu tinggal dihitung tuh, dari jam 6 sampai jam setengah 5 itu ada 9 jam setengah. Berapa jam? 9 jam setengah. 9 jam setengah dibagi 2, karena kan setengah malam, dapat angkanya berapa? 4, 15, begitu. Dapat angka 4, 15. Maksudnya bagaimana? Kalau kita ngikut hadis ini berarti Nabi itu tidurnya sekitar 4 jam 15 menit. Nggak ada yang nanya, Samsul kalau tidur jam 12 berarti bangunnya jam 4:15, kagak begitu. Nabi biasanya tidurnya kagak jauh-jauh dari waktu Isya. Maksudnya bagaimana? Nabi kagak demen kongko. Kalau nggak ada keperluan, begitu. Kecuali memang ada keperluan, aja. Misalnya orang lagi ziarah siapa, ada peperangan dan lain sebagainya. Nah, jadi kalaulah Nabi misalnya tidurnya jam 9 atau jam 10, jam 9 berarti Nabi bakal bangun jam 1:15. Jam 1:15 kalau berdasarkan hadis ini tidak langsung terbayang itu. Kenapa?
Karena disebutkan oleh Nabi di sini wa yaqumu thulutsan, dan Nabi Daud itu akan melaksanakan salat di sepertiga malam terakhir. Sepertiga malam terakhir itu bagaimana? Ya tadi 9,5 jam dibagi 3 dapat angka berapa? 3 jam 10 menit. Jadi sepertiga malam yang terakhir itu tinggal hitung jam 4:30, karena kita hitung gampang subuhnya itu 4:30, diambil 3/10 ketemu angka 1:20. Jadi Nabi sholatnya dari berapa? Jam 1:20. Tapi kalau kita biasanya namanya sepertiga malamnya itu jam berapa? Ya, jam 4, kadang-kadang setengah 4, kadang-kadang begitu. Nah, dari hitung-hitungan ini kita bisa tangkap pantesan kalau Nabi kata Hudzaifah bin Yaman di rakaat pertama salat malam itu bacanya surat Al-Baqarah, surat Al-Imran, surat An-Nisa, surat Al-Maidah, 1 rakaat. Nah, kalau kita misalnya salat malamnya jam 4:20, ya kagak betul. Dengan alasan, tapi kan ini sepertiga malam yang terakhir, bro. Sepertiga malam yang terakhir itu hitungnya bukan di ujung-ujung, bukan di injury time, bukan di last minute, bukan. Tapi hitungnya malam dibagi 3, ada sepertiga yang pertama di dari habis maghrib, ada sepertiga malam yang kedua, ada sepertiga malam yang terakhir. Begitu maksudnya. Dan dalam hadis yang lain disebutkan bahwa di waktu sepertiga malam terakhir ini Allah turun memberikan rahmatnya kepada hamba-hambanya yang bangun buat ngapain? Buat mohon ampun. Kan kata Allah dalam hadis itu, kami mustaghfir berapa banyak orang yang memohon ampun kepadaku pada waktu itu akan aku ampuni, dan seterusnya. Jadi di sini Nabi bilang, wa ahabbu sholati ila Allah ta'ala salatu Daud. Salat malam yang paling disukai oleh Allah itu adalah salatnya Nabi Daud. Dijelasin oleh Nabi karena yanamu nisfal laili, adalah Nabi Daud biasa tidur di setengah malam. Wa yaqumu thulutsahu, dan nanti sepertiga malam terakhir beliau bangun sholat. Habis itu ngapain? Terus sholat sampai subuh? Enggak. Lanjutannya apa? Apa lanjutannya? Ketemu pada? Wa yanamu sulusahu, artinya beda. Dan dia tidur di 1/6 malam sisanya. Maksudnya kalau 1/6 itu tadi kan sepertiga itu 3:10, gitu ya. Nah kalau 1/6 kan berarti 3:10 ini bagi 2, begitu ya. Dan ratanya berapa berarti? 1. Kalau 3 jam itu berarti 180 menit, begitu ya. 180 menit ditambah 10 berarti 190 dibagi 2, jadi dapatnya 95 menit, berarti 1 jam 35 menit. Jadi 1 jam 35 menit menjelang subuh Nabi goleran. Nabi ngapain? Goleran. Itu disebutin dalam hadis lain itu. Makanya ketika azan subuh, Bilal bangunin Nabi. Jadi jangan membayanginnya itu Nabi, dari jam 1:15 saya sembahyang aja sampai subuh. Enggak. Jadi subuh itu Nabi pakai buat tidur, buat goleran. Goleran itu apa harus merem? Apa harus maksudnya benar-benar pulas? Iya, ada kalanya Nabi sampai pulas. Dalam satu riwayat disebutin sampai ngorok. Sampai ngorok. Sampai terdengar suara dengkuran Nabi, bahasa sahabat itu. Jadi saya suka bercandainnya begini kalau terkait hadis tentang yang Nabi kedengaran suara dengkurannya. Jadi jangan suka meledekin orang yang ketika tidurnya itu ngorok. Enggak jelek, ya. Yang mikirnya jelek kan persepsi kita aja.
Orang kalau kecapean biasanya nggak pernah ngomong, walaupun biasanya enggak bisa. Ya, baik. Jadi sholat malam, kata Nabi, sholat malam yang paling disukai oleh Allah itu yang ini, sholatnya Nabi Daud. Sholatnya Nabi Daud gimana? Ya malam tidur dulu, habis itu bangun, baca doa, kamar mandi dan lain sebagainya. Kebiasaan Nabi itu kalau begitu suka nanya ke istrinya Aisyah, karena Aisyah juga Aisyah, ada yang perlu saya tunaikan tidak? Gitu. Kalau enggak saya mau sholat, bayangin sekelas Nabi mau sholat malam nanya dulu. Gitu. Kalau istrinya punya hajat, sholatnya apa subuh enggak? Kan seperempat malamnya itu dipakai perbolehkan. Ya, wa kana yasumu yawman wa yuftiru sawman wa yuftiru yawman. Dan adalah puasanya Nabi Daud itu caranya adalah sehari puasa, sehari enggak. Wala yafiru ila batal, dan tidak kabur apabila bertemu dengan musuh. Baik. Wa fi riwayat, di dalam riwayat lain qala, disebutkan An-kamani abi imra'atun dzata hasabin, ayahku telah menikahkanku dengan seorang perempuan yang memiliki rupa yang cantik. Wa kana yata'ahadu kannatahu ay imra'ata waladihi fayas'aluha 'an ba'iha فتقول له نعم الرجل من رجل لم يضع لنا فراشا ولم يفتش لنا كنفا منذ أتينا. فلما طال ذلك عليه ذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال القني به، فلقيته بعد ذلك فقال كيف تصوم؟ قلت كل يوم. قال وكيف تحكي؟ قلت كل ليلة. وذكر نحو ما سبق. وكان يقرأ على بعض أهله السبع الذي يقرأه يعرفه من النهار ليكون أخف عليه بالليل، وإذا أراد أن يتقوى أفطر أياما وأقصى وصام مثلهن كراهية أن يترك شيئا فرق عليه النبي صلى الله عليه وسلم. Jadi dalam riwayat ini seperti kasusnya sama. Ada seorang sahabat yang puasa setiap hari. Kami sampai nanya buat pastiin puasanya itu kau bagaimana? Kulla yaumi, kata sahabat, setiap hari. Terus ditanya lagi, mengkhatamkan Qur'annya berapa lama? Disebutkan kulla lailatin, setiap malam mengkhatamkan Al-Qur'an. Kan kalau orang-orang sekarang lagi ini seolah-olah itu sesuatu yang baik. Hebat itu dia puasa setiap hari, hebat itu setiap malam khatam itu. Padahal menurut Nabi, hal itu bagus tidaknya dilihat kepada orang yang bersangkutan. Kalau orang yang bersangkutan itu maksain puasa setiap hari, mengganggu aktivitas hariannya, dia mengkhatamkan Quran setiap malam, tapi mengganggu aktivitas hariannya, maka itu bukan sesuatu yang baik. Makanya dalam riwayat sebelumnya disebutkan mengkhatamkan Quran itu sekurang-kurangnya atau paling cepat seminggu sekali. Jangan lebih daripada itu. Ini bagi kebiasaan orang. Nah, seminggu sekali itu buat orang kita pada umumnya kan kecepatan itu. Seminggu khatam, sehari berapa juz? Begitu. 4 juz lebih. Ya, masih merasa banyak orang kita pada umumnya. Tapi kalau pada masa itu sahabat, ya lama banget seminggu. Makanya pada berlomba-lomba ya. Itu juga di sini. Imam An-Nawawi menyatakan, kullu hadhihi riwayat, seluruh riwayat-riwayat yang telah disebutkan sebelumnya itu sahihatun, kualitasnya adalah sahih. Mu'dhamuha fi sahihaini
kebanyakannya itu berada dalam Sahihain. Sahihain itu artinya Sahih Bukhari dan Sahih Muslim, ada di kedua-duanya. Wa qalilun minha fi ahadihima, dan amat sedikit sekali hadis-hadis yang telah kita bacakan sebelumnya itu hanya terdapat dalam Sahih Bukhari doang atau Sahih Muslim. Selesai hadis yang cukup panjang ini, ada pertanyaan sebelum kita lanjut kepada hadis berikutnya? Kalau nggak ada, kita lanjut. وعن أبي ربيع حنظلة بن الربيع الأسدي الكاتب أحد كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. Diriwayatkan daripada Abu Rib'i, namanya adalah Hanzalah bin Rabi' al-Usadi al-Katib, disebut al-Katib. Kenapa disebut al-Katib? Al-Katib itu artinya sekretaris. Ya, al-Katib itu artinya sekretaris. Nah, makanya kalau di NU itu adalah ada istilahnya Katibul Am, sekretaris umum. Dijelaskan oleh Imam An-Nawawi, ahadi kutab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang mana Hanzalah bin Rabi' ini adalah salah seorang sekretarisnya Nabi. Ingat, salah seorang. Kalau disebut salah seorang berarti sekretarisnya Nabi itu jumlahnya banyak. Begitu. Jumlahnya banyak. Memang ada hadis, nahnu qaumun la naktubu wa la naksub. Nabi pernah bersabda, kami ini adalah satu kaum yang tidak dapat membaca, yang tidak dapat menulis, dan tidak dapat menghitung. Tapi bukan berarti seluruhnya itu nggak bisa nulis dan bisa ngitung. Ada beberapa orang yang memiliki kemampuan itu. Ya, di antaranya di sini adalah Hanzalah bin Rabi'. Qala, dia berkata, yakni Hanzalah bin Rabi' berkata, laqiyani Abu Bakr radhiyallahu anhu. Abu Bakar berjumpa dengan. Faqala Abu Bakar berkata, kaifa anta ya Hanzalah? Bagaimana kabarmu hari ini wahai Hanzalah? Qultu, aku yakni Hanzalah berkata, nafaqu Hanzalah. Abu Bakar, Hanzalah ini telah melakukan perbuatan munafik, telah jadi orang munafik. Nah, Abu Bakar kaget. Nah, apa nih orang ditanya kabarnya malah ngomong begitu? Abu Bakar bilang apa? Subhanallah. Sebagai bentuk kekagetannya Abu Bakar. Madakul, engkau ngomong apa ini? Kenapa ngomong begini? Sebabnya apa? Perhatikan di sini. Qultu, Hanzalah berkata, nahun 'inda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika kami, yakni Hanzalah beserta sahabat-sahabat yang lain, 'inda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ketika kami berada di sisi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ngapain? Ngaji. Buktinya ngaji apa? Yudzakiruna bil jannati wan nari. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menceritakan kepada kami, mengajarkan kepada kami tentang surga dan neraka, karena rakyat seolah-olah saat itu, ketika di majelis itu, ketika bareng-bareng Nabi, kami itu melihat surga dan neraka pakai mata sendiri, seolah-olah ini ya. Maksudnya bagaimana? Membekas yang luar biasa itu pengajaran Nabi. Pengaruhnya luar biasa, kata Hanzalah. Jadi ketika berada di majelisnya Nabi, sahabat-sahabat salah satunya Hanzalah itu merasa sedang diawasi oleh Allah, merasa menjadi orang yang baik, menjadi orang yang saleh, menjadi orang yang taat begitu. Akan tetapi, faida kharajna min 'indi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Tapi ketika kami keluar dari majelisnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, apa kata beliau? Afasna al-azwaj wal awlad wal dhai'at.
istri-istri kami, anak-anak kami, harta benda kami, membuat kami menjadi lalai, membuat kami menjadi lupa. Lupa apa? Lupa akan apa yang telah diajarkan oleh Nabi. Lupa akan apa yang telah disampaikan oleh Nabi. Udah gak merasain lagi tuh. Surga bagaimana, neraka gimana? Lupa. Dan ini berlaku dan dialami oleh para sahabat. Jadi kalau kita misalnya kalau dia ada di majelisnya siapa, di majelisnya Habib mana, begitu, kita merasa jadi orang yang soleh, banget, nangis saja bawaannya. Tapi kita yang di rumah, tawa aja, kering banget misalnya. Jangan bukan kita doang yang begitu. Sahabat juga begitu. Nggak mungkin ada yang ngomong itu mahan sholat aja kagak mantap itu gimananya, terus jangan main-main. Ada lanjutannya ini. Nasina kathira. Ketika kami bergaul berinteraksi dengan istri, anak dan kakak benda yang kami miliki, kami jadi lupa. Banyak yang kami lupa. Apa kata Abu Bakar? Abu Bakar radhiyallahu anhu, Abu Bakar sallallahu alaihi wasallam berkata, "Wallahi inni lanarda mithla dzalik." Kata Abu Bakar, demi Allah azza, kami juga begitu. Sekelas Abu Bakar itu terkadang merasa begitu. Kalau di bareng-bareng Nabi keimanannya mantap. Tapi kalau udah keluar, udah mikirin istri, anak, harta, banyak lupanya. Ini sekelas Abu. Tapi kemudian ulama seperti Imam Al-Maulana sedikit menjelaskan, kalau Abu Bakar mah jangan difahami banyak lupa, sesekali mengalami lupa. Bukan apa? Karena semua ulama sepakat Abu Bakar As-Siddiq itu adalah manusia yang paling mulia setelah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini yang saya katakan semua ulama ini tidak termasuk golongan Cina ya. Ya kalau siapa juga yang paling mulia itu adalah Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Jadi Hanzalah merasa begitu, Abu Bakar juga merasa begitu. Dan sigat yang dipakai, redaksi yang dipakai, kata yang dipakai oleh Hanzalah dan Abu Bakar itu sigatnya adalah nahnu. Kalau nahnu kan berarti bukan Hanzalah doang, Hanzalah dan kawan-kawan, bukan Abu Bakar doang. Abu Bakar dan kawan-kawan ini menunjukkan bahwasannya kebanyakan sahabat mengalami hal yang sama. Nah itu makanya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menyatakan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari, al-iman yazid wa yanqus. Iman itu fluktuatif, naik turun. Ada kalanya naik, ada kalanya turun. Kemudian dijelasin, tazidu bil ta'ati wa tanqusu bil ma'siyah. Iman itu naik ketika kita melakukan ketaatan. Iman itu turun ketika kita melakukan maksiat. Nah makanya kalau pengen jaga keimanannya harus bergaulnya juga dengan orang-orang yang baik. Bukan berarti milih-milih, bukan. Ini buat jaga keimanan kita. Emang nggak boleh bergaul sama orang yang nggak baik, bukan begitu. Boleh bergaul, boleh-boleh. Cuma kalau di bahasa yang biasa kita dengar itu kan, bergaul sama tukang minyak wangi, cipratan minyak wangi, bergaul sama tukang pandai besi, ya dia cipratan api-apinya itu. Ya. Kemudian apa? Fantolak tukana kata Hanzalah. Fantolak tukana wa Abu Bakr hatta dakhalna ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Lalu aku pun beserta Abu Bakar. Di sini sholat beserta Abu Bakar doang. Dalam riwayat disebutkan ada sahabat-sahabat yang lain itu akhirnya mendatangi Nabi buat ngaduin hal yang dialami oleh mereka. Kenapa? Ya kalau balik bareng-bareng Nabi keimanannya naik. Kalau udah gak bareng Nabi keimanannya turun.
ketemu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Hanzalah lalu ngomong, nafaqah Hanzalah tu ya Rasulullah. Hanzalah ini sudah melakukan perbuatan munafik. Hanzalah ini sudah jadi kayak orang munafik Nabi. Waqala Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, lalu Rasulullah pun nanya, wa madaka, emangnya apa? Kok ujuk-ujuk ngomong begitu? Qultu ya Rasulullah, nakunu indaka. Wahai Rasulullah, alasan utama saya ngomong kayak tadi itu, kan kalau lagi bareng-bareng engkau, kata Rasul, tudzakiruna bin nari wal jannati, engkau menceritakan kepada kami, engkau mengajarkan kepada kami tentang surga dan neraka. Karena ra'yu aini, seolah kami melihat keduanya dengan mata kepala kami sendiri. Faidah kharajna min indika, akan tetapi ketika kami keluar daripada majlismu, afasna al-azwaja wal aulad wal dhai'ati nasina katsira. Pasangan, anak, harta benda telah menyebabkan kami menjadi lalai, menjadikan kami banyak lupanya dengan apa yang telah kau sampaikan, dengan apa yang telah kau ajarkan. Tapi apa kata Nabi? Kata orang sekarang, kalau ada jawabannya kan begitu, makanya ngaji benar, ngajinya di Dubai, ngajinya main HP baik, ngajinya sederhana baik. Kalau orang sekarang biasa begitu, kalau dia datang ngadu meluk, kenapa ya kalau di majlis ma'anu begitu? Tapi kalau di luar aja begitu, satu itu Pak. Biasanya kalau orang sekarang begitu. Tapi kalau Nabi enggak. Apa kata Nabi ketika Hanzalah ngadu, ketika Abu Bakar ngadu, ketika sahabat-sahabat lainnya ngadu? Walladzi nafsi biyadihi, kemudian yang jiwaku berada di dalam genggaman tangannya. Lau tadumuna ala ma takununa indi, sekiranya kalian mampu menjaga keadaan kalian sebagaimana ketika kalian sedang berada bersamaku, kata Nabi. Kalau kita dimakan secara bebas itu, Hanzalah, Abu Bakar, kalau aja dulu pada bisa di luar majlis itu sama kayak di majlis. Ketika di majlis ingat akhirat, di luar juga ingat akhirat. Apa kata Nabi? Wa fi dzikri, dalam keadaan berzikir. La safahatkumul malaikatu ala furushikum wa fi turuqikum. Niscaya malaikat-malaikat itu akan menemui kalian di kamar-kamar kalian ketika kalian jalan. Begitu. Ini kalau nanti membahas dari dunia tasawuf mungkin jauh lagi, cuma saya belum nyampe ke sini. Dan bukan bidang saya. Walakin ya Hanzalah, akan tetapi wahai Hanzalah, perhatikan di sini. Pesan Nabi itu kepada Hanzalah bagaimana? Sa'adat, di situ diterjemahnya bagaimana? Sa'adat wa sa'adat thalatha marratin. 1 jam 3 kali gitu. Gitu kan? Nggak ada tambahan lagi? Ada tambahannya kan? Beliau mengulang 3 kali. Beliau mengulang 3 kali. Apa 1 jam doang? Saat dan saat. Saat dan saat. Saat dan saat. Ini buku ini kalau buku ini saja. Terjemahnya bagaimana? Nih kalau diterjemah, kalau kita disebutin kayak begitu dong ya, walakin ya Hanzalah, dan lebih wahai Hanzalah, sa'atan wa sa'atan dalam tamarrat. Di situ tadi diterjemahkannya 1 saat diulang 3 kali. 1 saat itu kalau bahasa Malaysia, bahasa Melayu artinya 1 detik. Sedangkan saat di sini artinya jam. Tapi kalau diterjemahkan apa adanya, walakin Hanzalah, akan tetapi Hanzalah 1 jam dan 1 jam 3 kali. Maksudnya apa 1 jam dan 1 jam 3 kali? Ini perlu dijelaskan. Penjelasannya bagaimana? Ada waktunya untuk engkau ngaji 1 jam. Itu bahasa 1 jam itu bahasa kiasan doang.
Ada waktunya buat ngaji, ada waktunya buat bareng keluarga, ada waktunya buat istirahat, ada waktunya buat ada waktunya buat diulang oleh Nabi sebanyak 3 kali. Maksudnya apa? Nabi ngingetin Hanzalah, ngingetin Abu Bakar, ngingetin para sahabat yang lain, jangan mikirin ngaji bareng-bareng Nabi doang. Kalau kita kaitkan dengan hadis yang sebelumnya, lah istri punya hak yang mesti kita tunaikan, anak punya hak yang mesti kita tunaikan, mata punya hak yang mesti kita tunaikan, tubuh punya hak yang mesti kita tunaikan, perut punya hak yang mesti kita tunaikan, kemaluan punya hak yang mesti kita tunaikan. Kalau di majelis Nabi doang, kapan memenuhi hak-hak yang lain tadi itu? Begitu. Nabi kan nyalain. Maksudnya apa? Wajar, manusia mau begitu aja. Kalau di majelis ingat Allah, di luar itu kagak ingat wajar. Jangan dikata jelek amat, dia enggak. Kalau kita ngomong itu berarti Abu Bakar jelek, Hanzalah jelek, kan begitu. Allah Muslim, hadis riwayat Imam Muslim. Qauluhu ini Imam An-Nawawi akan menjelaskan kepada kita arti-arti dari mufradat yang telah kita baca dalam hadis. Rif'iyun, ada perkataan rif'i. Cara bacanya bagaimana? Dikasir ra'i dengan mengkasrahkan huruf ra. Wal musadiyu, dan ada kata musadi. Cara bacanya bagaimana? Bidhamil hamzati, mendhammakan huruf hamzah u. Wa fathis sini, wa fathis sina, dan memfathahkan huruf sin usan. Wa ba'daha ya'un maksuratun musyaddadatun, setelah huruf dal itu ada huruf yang dibacanya kasrah dan tasdid usadiyun. Wa qawluhu, dan kata apa? Ma'afasna, kata afasna tadi huwa bil aini. Afasna itu hurufnya adalah huruf ain. Wasinil muhmalatain, dan huruf sin yang tidak ada titiknya. Ay'alana wa la'abna, artinya afasna itu kami bermain-main, kami menjadi lalai, kami menjadi lupa. Wa dhai'atu, dan ada pun perkataan dhai'at artinya al-ma'ayish, harta benda yang dimiliki. Jadi sampai di sini hadis ini, fitrah manusia ketika berada di lingkungan yang baik, insya Allah terbawa menjadi baik. Tapi ketika berada di lingkungan yang kurang baik, dia akan terbawa menjadi tidak baik juga. Makanya dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah, ini pesan daripada Nabi kepada sahabat yang hendak mencari pasangan. Nabi hanya berpesan, iyyakum wa khadha'atil iman. Berhati-hatilah kalian terhadap tumbuhan hijau yang tumbuh di tanah yang gersang. Tumbuhan hijau itu ibarat perempuan yang salihah, perempuan yang baik. Tanah yang gersang itu artinya adalah lingkungan yang tidak baik. Jadi Nabi berpesan kepada sahabat, hati-hati kalau ketemu sama perempuan yang latar belakang keluarga atau lingkungan itu kurang baik. Emangnya kenapa? Fakinnal irqada sasun, karena sesungguhnya keringat itu nurun. Maksudnya keringat di sini adalah adab, tabiat, karakter itu nurun. Yang namanya nurun enggak mesti dari pasangan kita aja. Iya, pasangan kitanya baik. Tapi kalau orang tuanya nggak baik, boleh jadi ntar yang nurun itu dari orang tuanya. Orang tuanya baik, tapi paman bibinya nggak baik, boleh jadi nurunnya daripada situ. Makanya kan kalau di kerajaan juga kalau nyari pasangan itu apa? Bibit, bebek, bobot. Itu kan benar-benar kudu dilihat. Bukan ada-ada, tapi juga ngajulinnya begitu. Gitu ya. Baik, hadis terakhir dalam bab ini. Hadis terakhir ini saya jelaskan dulu secara umum. Satu amalan yang dianggap baik dalam ibadah-ibadah tertentu, dia tidak semestinya baik dalam hal yang lain. Contoh, berdiri ketika sholat itu baik, tapi berdiri yang disebutkan dalam hadis ini bukan sesuatu yang baik. Gitu. Ya.
Kemudian apa lagi? Di sini diam itu baik, tapi dalam beberapa keadaan diam itu juga tidak baik. Kita baca ini hadis terakhir, pendek hadisnya. Wa an Ibnu Abbas radhiyallahu anhu dan diriwayatkan dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu keduanya kalau dia berkata, bainama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sedang berkhutbah. Dalam riwayat disebutkan fi yaumil Jumat, pada hari Jumat. Berarti khutbahnya khutbah apa? Khutbah Jumat. Idza huwa bi rajulin qa'im. Ternyata beliau melihat seorang lelaki yang berdiri. Biasanya kalau khotibah khutbah, jamaah itu dia berduduk. Biasanya kan duduk. Ini Nabi melihat salah seorang sahabat lagi diri aja. Fasa'ala anhu, lalu Nabi nanya kepada sahabat, siapa sih itu orangnya? Saya berhenti sampai di sini dulu. Ini menunjukkan bahwasanya dialog ketika khutbah dikumandangkan itu boleh kalau diperlukan. Kalau diperlukan, jangan mentang-mentang ada hadis. Idza sa'ala khatibu 'ala mimbar wala tatakallam wa man yatakallam faqad lagha wa man lagha fala lahu kabi atau fala jum'atan lah. Kalau khatib naik mimbar jangan ngomong. Kalau ngomong enggak dapat pahala Jumat atau pahalanya enggak sempurna. Kemudian datang lagi, idza qala bi sahibika absid wa imam yakhutub fala tawalahu. Apabila nih khatib lagi khutbah, kita ngomong ke orang yang di sebelah kita, diam, jangan ngomong, kita juga dianggap salah. Itu kalau memang omongannya tidak memiliki kepentingan apa-apa, ngomong yang kosong, bercanda-bercanda kayak bocah tuh. Tapi dalam hadis ini, Nabi lagi khutbah katanya, lagi khutbah. Fasa'ala anhu, lalu Nabi bertanya, kalau nanya kira-kira pas orang kan? Kira-kira nanya gimana? Orang itu siapa? Kan begitu. Sahabat kira-kira ngomong kan? Pertanyaannya fala tatakallam, nggak boleh ngomong. Sahabat jawab orang begini. Faqalu, lalu para sahabat nanya, para sahabat jawab, Abu Israil itu namanya panggilannya Abu Israil tadi. Panggilannya Abu Israil, namanya adalah Usair. Gitu. Emang apa? Kan Nabi nanya lagi, emang apa dia berdiri Pak? Apa kata sahabat? Nadara ayyatu fi syams wa la yaqra. Dia sudah bernadar mau berdiri di bawah sinar matahari kalau mau. Kenapa? Ya mestinya kan kata gede. Dirinya itu bukan di dalam masjid, bukan di bawah pohon, di bawah terik matahari. Jadi yang namanya Abu Israil, yang nama aslinya itu adalah Usair itu, udah ada ketika Nabi khutbah, gua kagak mau duduk. Apalagi wala yastazil, kagak mau duduk. Emang benar-benar di bawah terik matahari. Saya ulang lagi, berdiri itu ketika sholat sesuatu yang baik. Malah, begitu ya, itu kan rukun bagi sholat fardu bagi yang mampu. Begitu. Kemudian Nabi menyatakan Abdul Salat itu dulu dia, sholat yang paling afdal itu adalah yang paling lama berdirinya. Tapi itu dikatakan afdal itu ketika sholat. Ini di luar sholat. Wala yastazil, wala yatakallam, enggak udah nazar enggak mau ngomong. Sedangkan Nabi menyatakan maka yang billahi wal yaumil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Siapa orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir hendaklah dia berkata-kata yang baik, kalau enggak mampu sebaiknya dia diam. Wa yasuma, dia juga nazar Nabi mau puasa. Jadi nazarnya itu diri ketika Nabi khutbah, kagak mau duduk, kagak mau neduh, kagak mau ngomong, sama puasa. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, ini Nabi lagi khutbah. Terjadi dialog antara Nabi dengan para sahabat. Kalau diperlukan tidak apa-apa. Kalau
Falyatakallem, hendaklah dia ngomong, batalin nazarnya. Wal yastazil, hendaklah dia cari tempat berteduh, cari tempat yang adem. Wal yaq'ud, duduk suruh duduk, jangan berdiri aja. 4 yang dinadarkan, 3 di antaranya disuruh batalin oleh Nabi. Wal yutimma shawmahu, akan tetapi hendaklah dia menyempurnakan puasanya. Ini menunjukkan bahwasanya sesuatu yang dianggap baik dalam ibadah-ibadah yang lain, dalam satu ibadah, belum tentu dianggap baik juga dalam situasi dan kondisi yang lain. Tadi nggak ngomong itu kan baik secara umum, berdiri dalam sholat itu kan baik, enggak itu juga baik dalam artian makna al-ajur bila dita'am. Tapi dalam keadaan ini Nabi nyuruh batalin ini. Dan Nabi memerintahkan kepada Abu Ismail untuk menyempurnakan puasanya, karena kalau puasa mah ya tetap baik kecuali mematolakkan. Kenapa Nabi memerintahkan Abu Ismail untuk meneruskan puasanya? Karena sepengetahuan Nabi, Abu Ismail ini adalah orang yang mampu untuk berpuasa. Selesai kan di sini. Insyaallah pertemuan yang akan datang 2 minggu lagi, karena malam Sabtu yang akan datang mohon izin nengokin anak. Kita akan membahas tentang babun fil muhafazati 'ala al-amal, menjaga amal perbuatan, maksudnya istiqamah dalam melakukan satu amal perbuatan. Atas segala kekurangannya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma aghnina bil ilmi wa zayyinna bil ilmi wa aqina bit taqwa wa ja'alna bil afiyah. Allahumma ij'alna syakura wa ij'alna sabura wa ij'alna khairan sabira wa fi akhirin kabira. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin.